saya akan sharing mengenai paper saya yang dipublikasikan tahun 2019 untuk jenis review artikel. Di sini jalur diskusinya adalah saya akan membahas seksi per seksi kenapa saya bisa menulis seperti itu. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan di dalam salah satu sesi itu bisa langsung didiskusikan sehingga menjadi lebih interaktif. Nah, di sini yang saya share pertama adalah panduan dari literatur review-nya. Di sini kata kunci pertama adalah kritikal. Jadi tidak hanya mengumpulkan daftar pustaka, tetapi juga melakukan analisis untuk tadi cocok sekali, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu yang terkait dengan topik yang ingin diajukan. Kemudian kata kunci kedua yaitu menyajikan set of the art dari topik yang ingin dibahas. Jadi harus ada sesuatu hal yang baru. Hal yang baru ini tidak perlu semua paper itu merupakan hal yang baru, tetapi juga dapat sebagian besar itu cara pandang yang baru, kemudian yang benar-benar baru itu hanya satu section misalkan dari pengalaman saya ini. Nah, kemudian harus memenuhi topik yang telah ditentukan. Nah, ini juga penting karena kita harus memilih jurnal yang tepat dalam membuat literatur review ini. Kemudian Yusta, iya. Itu slide-nya bisa diturunin nggak? Apa masih di judul? Dia belum ngubah kayaknya, Yusta. Dia masih prolog ya. Udah di panduan sih. Panduan. Ini sekarang yang kedua atau slide kedua apa slide keberapa? Sudah slide kedua, tapi nggak nampak ya? Tadi enggak, sekarang udah nampak. Udah, sudah nampak, Mas. Kalau gitu Tadi saya kita halaman 1 doang. Iya, terima kasih masukannya. Sistemnya mungkin saya nggak terlalu paham. Saya share seperti ini saja, jadi masih kelihatan macam-macamnya itu. Nah, kemudian penggunaan bahan atau paper sendiri untuk disitasi itu dibolehkan, dan saya pandang di sini ini sangat terkait dengan poin yang terakhir, yaitu memiliki pengetahuan tentang bidang tersebut. Jadi itu juga membuktikan bahwa orang yang menulis literatur review itu memiliki pengalaman untuk bekerja di bidang tersebut. Nah, kemudian literatur review itu merupakan review, benar-benar review dan bukan research artikel. Jadi tidak ada eksperimen di situ. Nah, di sini mungkin pengalaman saya, yaitu tujuan umum saya membuat literatur review ini adalah membuktikan keterbaruan penelitian besar yang akan diikuti. Jadi ini kesempatan teman-teman, Bapak Ibu, untuk membuat semacam literatur review yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan penelitian lab work yang panjang, sehingga literatur yang dibutuhkan untuk menulis paper-paper berikutnya itu sudah siap semua, akan menjadi lebih cepat. Sampai sini sudah cukup untuk kita lanjutkan lagi. Yusta, Oke. boleh tanya? Iya, pertanyaan langsung saja. Jadi kalau literatur review yang tadi Yusta sampaikan, berarti kalau misalnya di S2 gitu ya, Mia, kalau misalnya di tesis itu seperti
menyusun originalitas penelitian ya, bahwa penelitian saya yang akan nanti saya kerjakan di kemudian itu memang belum ada yang mengerjakan dengan bukti-bukti seperti review yang saya lakukan gitu. Ya. Mirip bagian ya originalitas atau pendahuluan, tetapi di literatur review ini lebih dibahas referensi-referensinya untuk menjawab pertanyaan. Jadi tidak, kalau di pendahuluan secara umum itu kan hanya listing literatur rata-rata. Ya. Berarti ini untuk menjawab pertanyaan apa? Nanti kita akan lihat di contoh salah satu sectionnya kayak apa pembahasannya, kemudian membuktikan bahwa itu state of the art itu dinyatakan di mana. Gitu. Ya. Oke. Ada lagi kira-kira? Iya, cukup. Nanti sambil jalan. Oke. Yang kedua, yang berikutnya adalah judul. Di sini saya menggunakan judul yang cukup sederhana, efek vacuum frying pada quality attribute of fruit. Di sini secara umum mencakup semua topik bahasan yang akan dibahas. Kemudian hal yang penting itu berbeda kata atau frase dari review-review atau artikel terdahulu. Jadi kita perlu melisting literatur kita sehingga nanti akan mudah muncul di Google. Nah, ini yang juga dilakukan, kayaknya juga akan dilakukan oleh editor untuk menentukan apakah review artikel yang kita bikin itu original atau tidak. Kemudian menggunakan istilah terkini. Jadi tidak mengapa kita menggunakan jargon-jargon terkait bidang studi, karena juga yang membaca orang-orang tertentu, dan ini contohnya saya menggunakan istilah quality attributes menggantikan istilah quality atau quality parameter yang sudah umum digunakan. Nah, yang berikutnya abstrak. Ini yang saya lakukan karena juga batasan jumlah karakter itu hanya 200 kata, sangat tergantung pada jurnal. Ya, yang saya lakukan ini bentuknya malah seperti ringkasan. Jadi lebih juga seperti daftar isi. Jadi hanya listing koma-koma dan seterusnya. Kemudian untuk punchline terakhirnya itu ada tujuan reviewnya. Yang berikutnya adalah introduction. Di sini saya berangkat dari kalimat pertama itu sangat umum sekali. Jadi dari topik saya adalah vacuum frying, saya mundur lagi ke penggorengan secara umum. Jadi penggorengan itu seperti apa deskripsinya, kemudian masalahnya seperti apa, kemudian dijelaskan lebih lanjut, kemudian apakah ada pemecahan masalah terkait masalah itu, kemudian pemecahan masalahnya dijelaskan. Jadi ada beberapa langkah di sini untuk kalimat pertama di introduction ini. Kemudian di paragraf berikutnya saya baru masuk ke topik, yaitu vacuum frying itu sendiri.
deskripsi secara umum. Kemudian di sini saya membandingkan dengan penggorengan secara atmosfer, kemudian apa kelebihannya, dan juga di sini langsung diarahkan ke variabel-variabel yang ingin dibahas. Jadi di sini variabel yang ingin saya bahas itu antara lain ada minyak, warna, kemudian karotenoid itu termasuk di nutrisi, kemudian di sini karakteristik sensori lainnya. Ya, di sini penggunaan kata-kata yang saya bilang fancy itu juga disarankan, walaupun tidak terlalu berlebihan, tetapi penggunaan beberapa kata-kata seperti ini dapat dilakukan. Kemudian di paragraf berikutnya memperkenalkan variabel-variabel yang akan dibahas. Nah, paragraf berikutnya lagi yang paling penting adalah membahas review paper yang sudah ada. Jadi kita akan membandingkan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya dengan cara review paper. Mereka sudah membahas apa, kemudian di bagian sini saya mensitasi salah satu review paper saya. Ini seperti yang sudah disebutkan di awal tadi. Nah, kemudian di berikutnya adalah tujuan dari penulisan paper ini. Kemudian keterbaruannya apa itu juga harus disebutkan. Jadi ada yang mau bertanya tadi? Belum, lanjut, Mas. Oke. Yang berikutnya ya kita mulai ke sub-sub bahasannya. Yang pertama saya membandingkan secara umum antara vacuum frying dengan atmospheric frying yang berisi pembukaan ke setiap variabel yang akan dibahas. Kemudian saya masuk ke setiap pokok bahasannya. Ini yang pertama, minyak dan nutrisi. Nah, di sini saya bahas mekanisme secara umum pada minyak dan nutrisi ini. Jadi bagaimana proses masuknya minyak, kemudian bagaimana mekanisme rusaknya nutrisi pada bagian nutrisi nantinya. Nah, kemudian diberikan contoh kasus. Kemudian ini contoh kasusnya adalah pada apel. Kemudian di sini diberikan fakta bahwa apel ini menyerap minyak lebih dari atmospheric frying, kemudian dijelaskan mekanismenya. Nah, yang penting dalam jurnal ini adalah mekanisme dari mekanisme dari fakta yang ada. Jadi kenapa sih apel itu dapat menyerap minyak 1 hingga 2 kali lebih banyak daripada atmospheric frying. Nah, mungkin di bidang gizi mungkin lebih ke mekanisme molekulernya. Nah, itu perlu dieksplorasi untuk menjelaskan fakta-fakta yang kita temukan di dalam satu paper. Nah,
Kemudian dalam menjelaskan fakta tadi, itu tidak hanya berasal dari paper yang ada, tetapi kita juga bisa mengkombinasi dari paper-paper yang lain, sehingga akan menjadikan satu paragraf bahasan yang lengkap. Nah, di sini ada satu kalimat yang menarik, yaitu memberikan penegasan. The study provide a convincing explanation. Jadi, semacam kesimpulan umum atau penegasan bahwa mekanisme ini cocok untuk menjelaskan apa yang terjadi. Nah, akan tetapi hal ini tidak umum dilakukan dan bisa gunakan sekali-sekali, tapi tidak di semua bagian. Nah, kemudian juga kalau ada, itu juga dijelaskan mekanisme lainnya yang memungkinkan. Nah, di sini contohnya untuk minyak ada dua mekanisme. Yang pertama menggunakan teori untuk capillary suction, kemudian di bagian lainnya dihubungkan dengan kehilangan air. Jadi ada dua mekanisme, itu bisa dijelaskan, tetapi perlu dipisahkan secara jelas di paragraf yang berbeda. Nah, yang penting juga adalah tidak menghilangkan atau mengabaikan data yang menghasilkan hasil atau kesimpulan yang berbeda dengan apa yang diharapkan di awal atau hipotesisnya atau referensi-referensi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini contohnya ternyata di pisang dan mangga itu berbeda. Nah, itu juga perlu disampaikan dan bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa. Nah, kemudian jika ada kasus serupa, apakah mekanismenya sama atau lewat mekanisme yang lain. Nah, ini dapat diulang untuk semua variabel yang ada. Nah, yang berikutnya saya menghubungkan variabel-variabel itu dengan parameter-parameter yang ada di dalam vacuum frying. Di sini parameter yang ada yaitu langkah-langkah produksi keripik vacuum frying, dari pengupasan, proses pre-treatment seperti pembekuan, pengeringan sementara, kemudian proses vacuum frying itu sendiri, proses sentrifugasi, hingga pengeringan dengan metode lainnya. Di sini juga sangat membantu apabila ada diagram alat misalkan yang digunakan untuk proses produksi yang kemungkinan akan mempengaruhi variabel yang akan kita bahas. Nah, pada bagian berikutnya saya langsung masuk ke dalam parameternya. Di sini contohnya adalah proses vacuum frying. Di sini vacuum frying akan dijelaskan secara umum. Langkah-langkahnya seperti apa, kemudian setiap parameter ini akan dihubungkan dengan variabel secara mekanistik seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Kemudian diulangi untuk semua parameter yang ada.
Nah, seringkali parameter-parameter yang ada itu terlalu banyak, sehingga apabila dibaca satu persatu itu menjadi sedikit membingungkan. Nah, akan lebih baik apabila dilengkapi dengan sebuah tabel. Ini contohnya yang saya gunakan untuk parameter pretreatment. Kemudian dihubungkan dengan quality attributes-nya. Kemudian yang saya lakukan adalah analisis kualitatif. Jadi pada proses blanching, apa yang terjadi untuk kadar minyaknya, apakah itu akan naik atau turun, apakah itu akan baik atau tidak. Nah, di sini perlu diberikan dan dijelaskan kemudian di dalam narasi. Kemudian seperti yang diamati di kolom paling ujung ini adalah kolom referensi, jadi bisa ditelusur satu persatu pretreatment yang dimaksud. Nah, sebagai contoh di sini untuk proses blanching, saya menyertakan 3 buah referensi yang ternyata setiap referensi itu tidak lengkap untuk semua quality attributes yang saya inginkan. Nah, sehingga penggunaan multiple reference ini akan sangat membantu dalam pembahasan di dalam bagian blanching ini. Nah, di bagian akhir, setelah saya menjelaskan semua yang cukup mirip dengan review-review paper lainnya, itu saya menambahkan yang menjadi keterbaruan dalam paper ini, yaitu efek metrik terhadap kualitas vacuum drying. Nah, di sini dideskripsikan terminologinya, kemudian dibahas juga satu persatu terkait parameter-parameter yang ada di topik ini dihubungkan dengan quality attributes yang kita maksud. Nah, Yusta, ya, boleh nanya enggak? ya silahkan. Untuk yang matriks yang keterbaruan tadi itu maksudnya keterbaruan apa sih? Yang halaman sebelumnya ini. Keterbaruan paper, keterbaruan papernya siapa? Keterbaruan paper ini. Oh, oke. Walaupun itu apa namanya mensitasi paper hasil-hasil penelitian orang lain juga kan ya. Nah, itu misalnya kan berarti mensitasi nomor 15, terus mensitasi nomor berapa tuh? 30. Idenya yang baru ide Iya. untuk Betul sekali. Jadi ide. Jadi ada suatu ide, saya punya ide bahwa ada efek matrik dari vacuum drying itu. Nah, kira-kira seperti apa sih efeknya? Kemudian berangkat dari teori apa sih bisa muncul ide seperti itu? Nah, itu yang ditulis di dalam, ya, ditampilkan. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah teori bahwa matrik itu sangat beragam. Kemudian kalimat... Berarti idenya Yusta di sini ya? Maksudnya ide penelitiannya Yusta nanti itu ada di sini ya? Iya. Munculnya. Jadi section ini yang nanti akan berkembang menjadi topik penelitian. Topik penelitian untuk chapter berikutnya itu. Ya.
bahasan di chapter-chapter berikutnya, karena di sini ada nulis ya the effect of different matrix character. Iya, saya coba bongkar per kalimat aja biar enak. Di sini kata kalimat pertama ada teori untuk metrik dari makanan itu sangat bervariasi. Kemudian saya cari lagi tinjauan terkait bagaimana sih dengan tropical fruit itu akan seperti apa. Nah, kemudian di sini saya buktikan dengan data metrik dari setiap buah-buahan yang saya sampaikan di tabel nomor 2. Nomor 2. Di sini tabel nomor 2 saya daftarkan jenis-jenis buahnya, kemudian karakteristik pemasakannya, kemudian variabel dari buah-buah itu seperti apa di sini, kekerasan, kemudian kadar air dan juga porosity yang kemungkinan akan mempengaruhi kualitas buah goreng itu. Nah, kemudian setelah dapat itu saya jelaskan satu persatu. Di sini saya jelaskan mengenai ripening itu apa yang terjadi, kemudian kekerasan, kemudian kadar air, porosity itu saya jelaskan satu persatu yang kemudian nanti akan menjadi topik bahasan di seksi ini. Nah, di seksi ini tidak akan panjang karena memang penelitian ke arah situ itu masih terbatas. Nah, untuk itu akan tertuang di kesimpulan. Nah, di sini jenis kesimpulan yang saya gunakan itu semacam ringkasan. Jadi ada satu kalimat untuk pendahuluannya, kemudian langsung ke apa yang sudah dibandingkan tadi. Kemudian apakah ada yang berlawanan itu juga disebutkan. Kemudian apakah ada parameter yang menonjol yang perlu ditampilkan di sini. Kemudian yang paling penting di sini yaitu kesimpulan khusus terkait keterbaruan. Nah, di sini we can conclude that information about role of food metric is very important, but describe very limited. Kemudian baru dijelaskan singkat. Dan juga diakhiri dengan follow up plan-nya. Jadi follow up plan ini yang akan mendasari penelitian lanjutan. Ini terus untuk bagian ini sebenarnya sudah tercover di atas-atas tadi. Kemudian biasanya menggunakan referensi yang numbered atau Vancouver. Yusta itu tadi sebentar slide yang sebelumnya ini. Berarti memang kalau membuat literatur review enggak setelah yang ini tadi yang bahas apa sih? Nah, itu kan berarti kalau literatur review itu memang tipenya begini ya, pembahasan lebar di awal, kemudian menajam di akhir. Iya. Atau bisa kebalikannya? Mungkin untuk bidang-bidang tertentu bisa, sebagai contoh untuk kalau nggak salah di jurnal
Nature itu ada yang harus semua hal yang penting itu ditaruh di atas. Tapi secara umum pakai ini. Kalau pengambilan kesimpulan itu kan bisa secara deduktif sama induktif gitu ya. Iya, Jadi betul. bisa lebar di awal atau menukik di akhir atau kebalikannya kan? Iya. Secara umum di panduan penulisan jurnal itu tidak disertakan mau apa, tapi ini contoh yang saya bikin. Karena yang paling yang mudah di itu. Yusta ini tadi ya lebar di awal itu dia. Mau nanya dong. Iya, silakan. Ya, jadi kalau aku nggak salah nangkep sih, berarti kalau misalnya untuk mahasiswa, kan mahasiswa misalnya kayak contoh mahasiswaku itu kan mereka sudah ada ide penelitian, kemudian kalau misalnya nanti mereka akan beralih ke literatur review, kalau sudah sempat membuat pendahuluan, sebenarnya mereka lebih dimudahkan karena sebenarnya konsepnya untuk membuat literatur review-nya kan sebenarnya udah dapet ya. Iya. Karena ide itu kan didapatkan di very last part itu loh yang tadi kamu bilang. Ya nggak sih? Atau aku salah? Iya. Biasanya memang seperti itu untuk pendahuluan itu kan biasanya memang paling umum di awal, kemudian paling khusus atau yang benar-benar mau dilakukan itu yang di akhir. Nah, ini strukturnya mirip dengan literatur review ini. Nah, yang perlu diperhatikan itu di setiap paragraf dalam literatur review itu adalah pembahasan. Jadi tidak hanya tempel-tempel literatur gitu. Berarti discussion-nya di setiap part yang misalnya kalau kita pendahuluan kan setiap paragraf ada bagian ini, bagian, tapi kalau di literatur review berarti itu pembahasan bagian ini, pembahasan bagian itu gitu ya, di paragraf-paragraf itu. Iya, betul. Jadi di contoh di paper saya itu bagian pertama itu introduction yang akan mengantarkan dan menyampaikan tujuan dari review itu, kemudian bagian selanjutnya langsung pembahasan semua. Oke. Makasih Ustaz. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Tadi slide yang slide 25 apa ya Ustaz? 25, 26. Tadi kayaknya slide-nya harusnya ada sampai 28. Setelah itu. Enggak. Ya, ini tadi 20. Bahasa. 24, 25. 26. Contoh review. Ini karena saya pertama kali coba membuat presentasinya cara seperti ini, tapi setelah saya lihat-lihat kok nggak cocok, kemudian saya bikin langsung hands-on papernya. Papernya Yusta. Yusta ini nanti di-share. Iya. PPT-nya. PowerPoint-nya nanti di-share, kemudian rekamannya juga nanti akan di-share. Contekan. Ya. Kayaknya mahasiswa kita kalau bisa bikin ini hebat, Pip. Mas Yusta. Iya, silakan. Pak Denur. Maaf tadi saya agak terlambat juga. Ada enggak cara khusus untuk mereview, bagaimana cara mereview jurnal, terus cara mereview dari buku sendiri gitu? Ada enggak perbedaan atau tipnya gitu? Tipnya tadi kalau tip umumnya parafase itu yang pertama.
Yang kedua, adalah penggunaan struktur seperti ini. Contoh kasus, berikan fakta, kemudian jelaskan mekanismenya. Nah, dengan adanya 3 struktur ini, maka otomatis suatu paragraf itu tidak akan hanya tempel-menempel literatur, tetapi membahas suatu pokok bahasan. Jadi setiap paragraf itu dengan minimal ada 3 pokok pikiran ini, maka literatur review itu insya Allah lancar dari atas sampai akhir. Oke. Gitu. Yang jelas kan jangan ngambil langsung misalnya seperti apa ya, satu kalimat utuh gitu dari mana gitu ya. Misalnya mau seperti ini saya jatuh di kalimat awal, itu kan juga mensitasi nomor 29 dan nomor 24. Itu kan berarti menggabungkan dari 2 penelitian bahwa ternyata si apel itu dapat menyerap 1,2 sampai 2 kali air gitu ya. Untuk kalau yang atmospheric frying dibandingkan dengan vacuum frying. Berarti kan itu memang maksudnya pastinya itu kan juga melakukan analisis dan mengkombinasi juga kan, nggak langsung teplok hanya satu hasil penelitian. Mungkin mahasiswa kita belajar ke sana gitu. Jadi misalnya ada 1-2 penelitian atau apa seperti hasil-hasil Riskesdas saja. Itu kan nggak terus kemudian nemplokin. Biasanya mahasiswa itu sering tuh kalimat yang ada di Riskesdas gitu ya, dia langsung ambil gitu. Padahal sebenarnya bisa ditulis ulang dengan pasti tidak hanya bahasa yang berbeda, tapi dengan apa ya? Jadi misalnya kenaikannya dari 2013 ke 2018, atau dia bikin analisis sendiri dari 3 kali Riskesdas misalnya, terus kenaikannya seberapa banyak gitu-gitu kan juga ya maksudnya arahnya harusnya ke sana kan ya? Iya, betul sekali. Nah ini loh Pak Isra, Mas Isra, yang tadi sampaikan ini 1,2 sampai 2,0 ini kan diambil dari 2 jurnal kan ini. Nah saya nggak tahu persis, biasanya kadang yang saya lakukan itu 1,2 sampai 2 ini hanya diambil dari 1 jurnal. Saya nggak tahu apakah ini 1,2 dari jurnal yang 1 terus sampai 2,0 ini dari 4 ini, atau memang absorpsi dari apel itu gabungan dari ini gitu. Saya kadang yang agak nggak pahamnya ketika kita paraphrasing itu untuk review literatur itu saya kurang pahamnya di sini. Ya, kita lihat aja secara langsung. Mas Yanto, kamu kok kayak mau pinter sih? Kayaknya mau pinter. Udah mau jadi bapak dengan 4 anak, Ma. Siapa sih itu Diana? Itu selamat ya Diana. Kok aku sih? Kan kamu yang pertama. Dia tuh mau kamu katanya menambah populasi. Dia tuh mau publikasi literatur reviewnya, Mas. Iya toh, Mas? Enggak, saya kan hanya menuliskan aja salah satu dampak. Bukan, ini beda lagi yang dibahas. Publikasi apa maksudnya nambah anak? Enggak lah, cukup lah 3, insya Allah. Terus Mas Yus, Ya. Mas berarti
ngerti. Iki apa sih artikel review, critical review, aduh banyak banget review. Mas, misalnya kita menampilkan grafik, apa ya, gambar, alur apa, framework anyar gitu boleh ya Mas? Ya terus bahasnya kata-katanya itu menjelaskan ada jalur baru ibarat apa ya, racikan dhewe tapi bentuk iki gambar desain, sorry apa sih Mbak garis, misal trias obesitas gitulah, wes trias obesitas gitu ya, wes itu triangle itu dibuka gitu boleh. Boleh untuk membuat grafik yang baru atau diagram yang baru, tetapi perlu diingat kalau menggunakan diagram atau grafik dari orang itu perlu izin resmi. Oke, misalnya kalau sudah digabung berarti tetap dikutip gitu ya. Kita ngeracik baru, bentuk baru. Iya, itu bisa ditulis berdasarkan. Tetapi kalau menempel langsung itu bisa dilakukan, tetapi harus izin. Itu bayar itu. Gambar gitu piro to Mas normale? Alah. Aku nggak tahu. Nggak ya, bebas ya. Oke lah. Suka gambar-gambar. Oke, thank you. Saya carikan yang di Pak Nur. Aku lagi Kalau minum. tadi itu ada skema-skema seperti itu, Yusta, itu apa? Memang lebih disarankan ada seperti itu gitu ya. Kalau tabel-tabel itu tadi kan memang iya nih, jadi kita mengkompilasi dari beberapa artikel gitu misalnya, terus kemudian dibuat tabel-tabel itu. Terus kalau untuk yang skema-skema mungkin ya kalau mau kita ada apa ya, terutama untuk menegaskan keterbaruan gitu kali ya, pemikiran. Senengnya apa ya? Simpul-simpul baru. Ya, yang saya tangkap itu dari sepanjang saya bimbingan itu selalu diarahkan untuk membuat suatu diagram. Jadi hampir semua paper saya ada diagramnya. Jadi itu akan membantu pembaca nanti untuk mengerti apa yang dituliskan secara deskriptif. Jadi perlu ada bukan visual. Iya. Nanti belajar dulu pakai literatur reviewnya Yusta. Ya, yang tadi Pak Nur itu memang benar Pak Nur. Jadi saya mengambil data di satu paper itu ada data sekian, kemudian di paper yang lain ada data sekian, kemudian bisa di-share nggak Yusta itu papernya? Karena ada 2 paper tuh, citasi nomor 29 sama berapa tadi? 4. Download dulu. Ya tadi saya nggak download, ini saya send-kan saja. Share screen. Biar langsung kelihatan. Kamu memang beneran udah mau pinter, Mas. Jam. Pusing, kamu Jam. Udah mau pinter. Kamu di rumah bikin literatur review loh, bisa publikasi. Kamu udah kurang 1 bulan lagi harus maju proposal loh, Mas. 1 bulan lagi, Beb. Ya Allah. Kurang dari 1 bulan lagi lah, maksimal kan tanggal 2 kamu udah ujian proposal, berarti kan kamu tanggal 3. Proposalnya dulu lah. Kemarin tanggal 3 aku, jadi pas sebulan. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar, Mas. Terakhir tanggal 3 itu terakhir ujian proposal. Berarti kamu tuh harus sudah konsul ke pembimbing ya 2 minggu sebelum itu. Aku minggu depan konsul. Insya Allah konsul. Ini udah tak tulis semua. PR yang kemarin. PR yang kemarin itu loh. Dari Prof. dari kamu. Dari Prof. Itu. Konsulnya kemana, Mbak? Iya, Mas Yusta.
memang saya nggak tahu. Kebetulan saya juga baru belajar nulis ya. Iya. Memang para pressing itu kalau belum biasa agak susah ya. Akhirnya Iya, kita betul. masuknya ke summarizing kan itu. Iya. Menggabungkan pun dari 1-2 artikel atau buku itu pun kalau kita gabungkan itu begitu kita tulis lagi maknanya juga satu. Saya baca lagi itu yang punya saya itu maknanya satu lagi itu hanya akhirnya satu buku tok yang muncul di yang saya tulis itu. Dan akhirnya kalau seperti itu kan masuk sama racing kan bukan para pressing kan itu. Yang padahal review literatur itu kan kekuatannya kan di para pressingnya di sini toh. Iya, kalau misalkan keluar apa itu dua bahan yang sama di satu buku, dua ulasan ya. Satu ulasan di 2 buku itu Satu bisa ulasan dari 2 buku. Iya, bisa disitasi semuanya kalau memang sama. Jadi bisa dibilang itu akan menguatkan ini loh ide ini sudah publish 2 kali. Jadi menjadi lebih kuat itu maksudnya. Iya. Ini satu katanya dari Mariskal 2008 yang nomor 44 kalau salah. Atmospheric frying absorb 21% lebih dari vacuum frying. Nah, kemudian yang nomor 29. Bisa nggak kelihatan? Dia Oke. nge-share-nya itu apa? Ya, ada Share ada blocking apa sih itu? Berblok mah. Ya, ada hitam-hitam blocking. Ada hitam-hitamnya, Macetnya, Mas. Ada hitam-hitam. Layar. Copy paste aja lebih. Nah, saya nggak ngerti cara Tapi ini share-nya. yang hitam-hitam ganggu, Yusta. Tolong hilangkan, dihapus. Tadi bisa hilang barusan. Tadi barusan hilang kok. Nah, lagi. itu turun. Dia turun. Yus. Itu tip X-nya Mas Yusta hitam tuh. Ya Allah. Nggak itu. Malah Itu jurnal samping. saya. Itu jurnal, itu Jurnalnya layar jadinya. jurnal. Layar jurnalnya kok kayak gitu sih, hitam. Enggak, Ini kita nggak bisa lihat. Enggak, tadi yang tadi tuh ini kayaknya aja nih. harusnya di... Nah, ini hitam semua. Sekarang hitam Nggak, semua. Hitam Mas. Sekarang kelihatan. Stop sharing dulu kali. Iya. Yang tadi di stop Stop. sharing. Ya, bisa. Stop. Benar-benar. Ini Stop saya sharing dulu. stop, kemudian saya share lagi. Nah, iya gitu. Sekarang kelihatan ya? Hitam semua. Nah, sudah. Oh, udah. Wes. Udah. Ini Ini Kurang yang gede. nomor Berusaha dong ngeklik gede. Tambah ke Mas. Itu oke. Biar lebar. Oh, Ya, lebar. kurang lebar. Gede. ini yang nomor 44 itu kata-katanya seperti ini. Gede Ya. banget. Kegedean. Nah, Gede salah, kecil salah kau. Terus yang di nah ini kayak ini misalnya ya 21. Udah. ini 29. Cukup Mas. Ya, oke. 29. Ini saya nggak ngerti. Oh, ini dia. Ini di paragraf terakhir nih. Nah, di sini satuannya beda. Nah, ini yang perlu dilakukan untuk menyamakan satuan ke yang mana yang mau dikerjakan. Jadi mahasiswanya kita kayaknya pinter banget nih kalau disuruh bikin begini. Bikin satu paket satu ini aja udah pusing dia pasti ya. Satu bagian. Ini coba Mas suruh nyamain satuan nih tadi coba. Kan tadi Iya. berapa 1,2 sampai 2 kali
lebih banyak kan menyerap Iya. minyaknya kalau buat Mm-mm. atmosferik Mas, dibandingkan yang sama tadi, yang tadi, vakum. ya. Padahal hasilnya di sini kan paling bukan begitu. Beda. Hasilnya kan Halah, dia suruh bikin tabel yang kayak Yusta aja udah pusing nih loh. Balancing, pre-treatment itu aja pusing, Pip. Padahal itu baru 1 chapter doang. ya kan masih level S1. Nanti makanya harus pelan-pelan. Kira-kira mereka Nanti bisa mereka menggabungkan bikinnya paling seperti 1 apa. chapter doang. Jadi Ini kalau tadi, yang ini ya, di sini kan absorpsinya sekitar satuannya ini pakai gram ya. Jadi gram. kita harus ngitung lagi berapa yang ada di mana di vacuum frying, di mana yang di atmosferik, kemudian berapa kali yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, kalau di sini kan ini kan persen. Nah, di sini saya jadikan kali. Tadi Tadi kan kita harus convert. Nah, mahasiswa kita itu suruh convert aja bingung kali. Jadi kalau diterjemahkan ini kan 120 sampai 200%. Gitu. Bahasan di sini 21 lebih. Nah, ini artinya kan 121%. Nah, itu hal-hal kayak gitu yang bisa menghindari terjadinya untuk membantu parafrase. Oke. Tidak hanya paraphrase kan, tapi ini analisis loh, ini kan berarti. Iya, Pip. Makanya Nah, iya, setiap ya itu. chapter itu kan ada discussion, analisis. Sintetis itu sudah membentuk baru lagi. Iya, itu benar-benar. Jadi tidak hanya kalimat, tidak hanya membuat kalimat baru, tapi memang hitungan apa sih namanya? Ada matematisnya analisis juga itu. ada. Matematis. Waduh, matematika. Harus sampai ke sana memang. Kamu aja itulah itu aku sih memang mengkhawatirkan Emma, orang dia 8 kali 9 nggak tahu, coba tuh. Lali yo. Lali itu nggak inget toh. Keren ya. Sudah. Ayo Mas, semangat kamu bikin loh. Pendahuluan. Proposal dulu nih. Gitu. Kalau boleh S3 review literatur ya, karena ada corona. Kalau ITB itu kualitas pasca tidak diturunkan loh. Tapi dia perpanjangan masa studi. Jadi dia gratis ya. Gratis 1 semester. Mau SKS. Ya punya kita, Pip. Nggak dibantu apa-apa. Tapi rektor terakhir tentang skripsi itu kan belum keluar ya? Apa udah? Belum. Nah, itu misalnya berubah, peraturannya dia berubah. Oh, karena kayaknya Undip itu sedang mengejar tabungan silpa mungkin. Ya yang dikejar tuh kadang-kadang nggak bener, nggak jelas gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya tabungan silpa itu nanti terus ditabung terus akhirnya nanti buat apa? Naik haji. Haji semua dosen. Ada lagi kira-kira yang mau didiskusikan, mau ditambah, misalkan style-style yang lain atau apa gitu? Saya udah cuma. Oke. Mas Nuryanto. Dalam Mbak Deni Yudi Dokter Mas, kamu udah lumayan pinter nih. Ini kan contohnya pangan ya. Kalau masyarakat itu contohnya kayak gimana ya? Kok bindeng Den? Oh, literatur review yang masyarakat gimana ya? Yusta mungkin ada masukan. Iya, mungkin hampir mirip. Kalau misalkan kita lihat di struktur harusnya sama sih. Yang tadi saya sampaikan itu mekanisme. Nah, di sini mungkin mekanisme masyarakat misalkan di bidang Bu Cici misalkan itu akan behavioral
sains. Nah, itu yang ditonjolkan untuk menjelaskan suatu kasus dan fakta yang ada di suatu jurnal tertentu gitu. Mas Yus, tanya. Itu aku pernah baca ya, yang sosial gitu. Jadi bahasanya kayak puisi. Gini judulnya, Mas. Weight maintenance like a walk in a tight rope. Gitu, Mas. Ya, banyak jurnal-jurnal yang filenya sukanya seperti itu. Ya, terus ya Allah, tapi cocok banget ya. Sukanya kalau ngomong berbunga-bunga ya. Pasti dapat istilah baru. Kamu tuh. Untuk bidang engineering pun makin ke arah sana untuk pemberian judul. Jadi ini memang lebih terkait untuk eye-catching untuk pembaca. Jadi membuat pembaca itu menarik. Sebagai contoh, ya tertarik. Sebagai contoh di paper yang barusan saya submit itu judulnya adalah kesimpulan. Jadi selain kesimpulan saya kemudian dijadikan judul sehingga itu menggambarkan apa sih yang saya peroleh. Ada lagi kira-kira? Kalau aku sih kayaknya aku baca lagi. Harus ada yang nyobain dulu deh ya. Harus ada yang nyobain. Apa yang mau dikorbankan? Mahasiswanya siapa sih Nah, pertanyaanku. Itu tadi udah ada share kayak gitu, ada nggak mahasiswa yang tiba-tiba nge-WA? Bilang gini, Ibu, kami pikir-pikir dulu ya. Gitu katanya. Ya. Ada mangsa ya? Ya, Pak Nur ada pertanyaan. Ada apa? Kalau untuk contoh gizi masyarakat sih, saya kayak ada contohnya kayaknya sepertinya. Coba Mas di share Mas, kan kamu bisa tuh. Nanti Yusta stop share Mas, gantian Mas Nuryanto. Bentar, coba saya cari dulu ya. Ada enggak di artikel-artikel yang kita cari nih. Nuryanto salah anu iki mesti sarungan ketro ra ono fotone. Gitu. Tuan deh. Oh, ini kualitatif ya. Ada berapa? Sehat, Mi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebentar, kayaknya kemarin dari review deh. Analisis, hanya aku ada beberapa PPT literatur review, nanti tak goleki, tak kirim ya. Mami harusnya banyak itu yang tentang antropologi itu kan banyak itu tentang literatur review. Nanti tak goleki kita oke, aku ada PPT ada artikel ada. Ya, oke. Dengan senang hati. Mana ini? Insiden. Ya, sak woro-woro kamu istrimu hamil no. Tak gawe ke. Ini Mas Nuryanto kok 2 ya? Emang gini ya? Oh, dia 2 ya? Ada 2. Cici sopo iki, Mas? Istrimu, Mas? Enggak tahu. Oh iya, karena dibuat mahasiswa loro NN. Ya karena dampak hamil. Nuryanto sama NN, Mas. Nuryanto tuh?
Oh iya. Nurianto-nya ada 2. Oh tadi yang satunya saya buka via laptop. Yang satu laptop. Laptop sama handphone. Yang satu nggak ada sistemnya kok. Nggak betul istrimu ikut. Dan Denny. Apa? Masa tadi aku ke jalan rame jalannya, kok nggak sepi? Mami kok ada tangannya itu apa itu? Raise hand. Reaction. Oh, reaction. Kalau dipencet ada reaction apa? Gimana Mi? Reaction. Oh, ada reaction. Oh, jempol sama itu doang ya. Sama reaction tunjuk tangan ya. Tepuk tangan. Kalau resign kan bukan ada reaction ada. Reaction tadi mana? Ada resign ada memang. Lower hand. Aku mau ngomong gitu kali. Oh. Tapi kan nggak ketok cuma. Mending kita ngomong aduh aku mau nanya. Oh, kalau kita raise hand yang lihat Yusta kali ya? Hostnya kali. Semua lihat ya. Ini resign resign. Tanganku gini kelihatan partisipan. Oh, di partisipan. Adanya ikonnya adanya di partisipan kalau resign. Saya nggak ada. Lucu ya mainan baru. Resen coba aku. Baru. Aku resen. Emma coba ditunjukin Webex videonya. Kamu kayak apa? Apanya? Terus sekarang belum mandi kan? Udah, tapi aku malas pakai kerudung. Nanti udah dilirik NYT ya. Tuh bisa tuh. Nah, tuh Mas Rian itu contohnya aku dapat ini praktis ini review literatur atau dia ya. Judul. Loh, jangan diturunin. Dia mau baca judulnya dulu, Mas. Iya. Tapi ini review main artikel itu apa sih? Ini suplemen Mas dikecilin tuh loh jadi dua halaman satu itu. Ini. Kekecilan. Udah terus turunin. Setelah itu apa? Nggak maksudnya apa aja bawah-bawahnya. Ini kan suplemen artikel. Ada berapa halaman? 13 sih suplemennya. Nah, ada 3. Ini review juga. Nah, iya, makanya 13. Kayaknya lebih dekat sama meta analisis tuh baca anunya metode. Ini review program apa review literatur and review program deh. Ini ada metodenya. Mas lihat metodenya. Coba dari metodenya dilihat metodenya. 100% Mas kecilnya Mas. Metodenya apa nih? For the purpose. Sabar ya Mas Rianto. Ngomong sih aku bingung. Ini melibatkan 8 negara. Comprehensive review, dia nulisnya comprehensive review dari 2 sumber data dan informasi. Sumber datanya dari mana? Ini bukan literatur review kali. Ini kita evaluasi program dari berbagai negara. Iya, betul. Iya, 8 negara. Jadi di sini for the purpose of ini pun bukan ini kayaknya juga bukan metodologi bukan meta analisis ya Mi. Ini bukan meta analisis, ini ada data kok. Program evaluasi program. Ini loh, we conducted a comprehensive review of 2 sources of data and information. Kilo no tulisan. Ya ini ada data. Iya, di metode itu. Ini conducted a comprehensive review of 2 sources data and information. Apa ya bedanya nih? Loh iya beda toh. Beda Mas, ya beda toh ya. Kalau ini data ya berarti ambil yang ada. Data, apa sih namanya, data sekunder atau data apa itu? Nah ini kan juga bisa enggak
mahasiswa-mahasiswa kita buat seperti ini. Loh, Jadi bisa ya kan pilihan nomor 2 itu mendekati- dari data sekunder. Kalau bisa dapat datanya ya nggak apa-apa, Mas. Mau ditulis. Tapi dari data sekunder berarti bisa dalam bentuk nantinya. Ini bawahnya ada bahasannya apa, Mas? Ada analisisnya juga nih. Ada hasil pembahasan berarti. ada Ini ada di sini. finding-nya kok. Nah, iya, ini hasilnya. Kalau menuliskan hasilnya ini kayak menulis hasil dalam meta analisis. Ini. Jadi dari berbagai sumber ini. Tadi kan 8 negara. Yang di message ini itu diolah lagi mereka. Tapi kalau meta analisis biasanya yang keluar di tabelnya jurnal-jurnalnya, misalnya dari berapa Ya, meta analisis dia keluar dari konsortnya. Dari berapa jadi berapa, terakhir nanti itu systematic review, kayak systematic review. Kalau ini ada. Mas, ya nggak ada, wong dia dapat data itu tadi. Jadi dia hanya mengumpulkan tentang ini tadi, complementary feeding yang ada di dua tempat tadi. Informasinya akhirnya apa gitu. Konsort ki RCT ono konsort, Mas. Ya, RCT ada konsort. Konsort itu di meta analisis kan juga ada konsort. Jadi nanti di meta analisis itu nanti ada batas-batasan, terus nanti engine searching-nya apa, terus iya kayak systematic review itu. Iya. Dari puluhan ribu turun jadi berapa? Nanti yang dari data ribu sampai tinggal nanti tinggal berapa itu paper doang. Jadi gitu. Hampir sama. Kalau RCT kan juga ada. Bacaannya Mas Nuryanto MPASI kok. Makanya udah siap juga buat nambahin adiknya L. Pastinya sudah ada keluar. Jadinya sekarang harus praktek langsung ya, Mbak. Jadi Mas Nur positif, Mas. Gimana? Mas Nur positif. Penasaran ya? Saya positif, yuk. Yang positif Mbak Tuti, bukan Mas Nuryanto. Ya, nah itu loh yang harusnya positif. Lama nggak ditungguin kan, harusnya dia positif. Positif dari Hong Kong. Positif itu harus Mas Wawan harus mengguru ke saya itu paling tidak 1 SKS lah. Sorry teman-teman kayaknya nggak ada saya yang literatur review. Lanjut apalagi nih? Kalau ada yang lain mungkin. Kalau yang ini saya ada contoh nih di review nih. Oh ya. Coba kamu stop sharing, ganti Yoki. Kamu stop share, Mas. Kalau ada yang sharing langsung suaranya bergetar. Mencet sharing yang mana sih? Share itu share screen yang bawah tuh itu ada share screen. Share screen. Share screen. Mas Justa, ini Zoom-nya yang limited enggak atau yang bayar itu apa, Mas Justa? Halo. Ini gratis, tetapi mulai 2 minggu yang lalu itu waktunya sudah unlimited. 100 menit kalau nggak salah. Terus partisipannya bisa sampai 100. Kok saya masih 40 menit terus ya? Itu settingnya di mana ya? Iya, aku sudah unlimited toh. Enggak, Mas, kamu pakai aja terus. Nanti ngajar minta ini lagi. Jadi 2 atau 3 kali pakai Zoom bisa jadi unlimited. Udah beberapa kali ngajar pakai ini. Kemarin terakhir 40 lagi. Baru minggu Mas punya kemarin kebijaksanaannya. Di stop dulu, Mas. Share screen-nya di stop bisa enggak? Mas stop dulu, baru nanti bisa keluar punya Acin. Stop share, sudah? Nah, udah gantian punya Acin. Kan pakai ini. Enggak. Kedengeran dong. Kak Mama dikirimin tadi kamu. Ini kelihatan papernya? Kelihatan.
Kelihatan. Data represent information. Ini kayaknya review kayak Mas Yusta tadi deh. Cuman Iya. dia lebih menggabungkan. Jadi dia mencari penelitian yang serupa gitu, beberapa penelitian yang serupa dicari via Medline yang menggunakan inflamasi, MET, Oh, kayak sama systematic diet. review ya? Iya, tapi enggak, di pembahasannya enggak. Dia Coba yuk mereview. di metode aja yuk. Langsung di metode yang aslinya apa ya? Lihat ke bawahnya. Bawahnya jangan berpisah. Dia ada semua kok, Nggak Leni, ada ada metodenya dia. observasional, ada RCT, Ya. ada apa, dia semuanya diambil. Jadi dia dari Medline ini dikumpulin beberapa paper ini. Semuanya kan diambil tadi di abstrak tadi tertulis baik observasional, terus ada RCT, semuanya diambil. Jadi dia ngambil semua yang kaitannya dengan metabolic syndrome, tapi nggak ngambil yang komponennya. Jadi semua yang metabolic syndrome. Jadi diambilin. Udah terus dia bahas per topiknya itu, inflamasinya, dietary pattern-nya, sama metabolic syndrome-nya dia bahas. Pertama dia bahas dietary pattern-nya, bagaimana dari tiap-tiap jurnal itu membahas tentang dietary pattern. Ada yang pakai metodenya macam-macam ditulis di sini. Ya, ini metode a priori, posteriori, terus ada yang a priori itu ada yang DAS diet, ada yang pakainya healthy eating index. Yang posteriori juga dia pakai macam-macam. Ini dibahas di sini. Makanya dikatakan terus. Enggak tahu. Ini besar ya, ya tentang ini. Gimana? Ini bahas satu yang besar sekali ya. Iya, judulnya terkenal sekali. Diobatin kutu. Pulang dari mana? Iya, tapi seenggaknya kalau mahasiswa mungkin dia akan lebih, ini kan terlalu banyak ya mungkin papernya ya, 479. Mungkin kita bisa bikin berapa paper aja, nah nanti mahasiswa itu mengelaborate paper-paper itu gitu. Jadi tetap fokus pada satu topik tertentu. Ini dikaitkan semua dietary pattern-nya dengan inflammation itu bagaimana kaitannya, terus dari dietary pattern ini breakdown lagi Mediterranean sama inflammation. Kemudian ada other diet dengan inflamasi. Nah, yang berikutnya masuk ke dietary pattern dengan metabolic syndrome, ini juga dia menggabungkan. Jadi bukan kayak sistematik juga kayaknya sih, tapi dia lebih ke review. Tapi nggak sistematik juga. Enggak sih. Cuman kan ini kan based on ada di jurnal itu, terus dia rangkum semua rangkuman. Iya. Ya memang kita melakukan rangkuman kan, itu memang mau. Maksudnya kalau misalnya beda versi sama punya Yusta. Iya, beda. tapi ya boleh aja, nggak apa-apa. Mahasiswa melakukan ngerangkum gini kan asalkan nyambung, nyambung nih, maksudnya dia ngambil maunya fokus di topik apa, terus dia mencoba merangkum dari berbagai paper kan juga nggak masalah juga. Misalnya bikin yogurt apa gitu, yogurt jambu. Misalnya itu yogurt herbal nih misalnya. Nah, terus kemudian herbalnya apa? Ternyata sudah banyak nih beberapa penelitian yang menambahkan ekstrak jahe, ekstrak temulawak, ekstrak segala macam ekstrak. Ya sudah, terus dia akan bisa membuat tabel ini. Ya, nanti digabung paper-paper itu, terus dia coba bandingkan dengan ekstrak yang ini, dengan yang ini gimana. Itu kayaknya lebih terarah juga sih. Jadi mahasiswa nggak mulainya, pikirannya nggak luas gitu. Nanti kalau terlalu luas. Kalau yang ini malah
Ya, ini kan ini karena dia mau Dia banyak paper. karena dia papernya banyak tadi kayaknya 400 berapa tadi itu? Iya, 490-an. Terus anak satu berapa ya? 100 paper, piro? Yo, jangan 100 juga kali, 10 aja lah. Enggak. Oh, Ini Tadi 400 kan loh. juga itu minimal 40 citasi. Itu pun citasi loh ya, bukan terus dia harus merangkum dari 40 kan. Ya, misalnya tadi contohnya Mbak Apip tuh misalnya yogurt ekstrak A, B, C dibandingkan aja gitu kan, antara yogurt ekstrak A, B, dan C digabungkan, terus nanti dia bikin tabel perbandingan misalnya hasilnya. total bal dari yogurt herbal gitu. Nah, ternyata dia nggak ngerjain penelitiannya dia sendiri, tapi dia membandingkan yang sudah terpublish gitu. Ya sudah, dia bikin tabel kan, itu ada misalnya ada 5 yang sudah publikasi tentang yogurt herbal, total balnya sekian. Terus mungkin tidak hanya total bal, ada juga antioksidan atau ada juga organoleptiknya. Ya sudah, akhirnya akan membahas itu. Gitu saja. Ya. Oke, enak sih. Kalau yang kalau yang contoh conclusion-nya ini ada conclusion sama future need. Nah, ini terakhirnya ditutup sama ini. Ada conclusion. Iya. Kalau yang punya saya tadi itu kan dia menganalisis dari satu wilayah dengan wilayah yang lain tadi. Kesimpulannya apa sih complementary feeding yang ada di Asia karena seperti itu. Nah, kayak itu jauh itu juga bisa. Misalnya Asia, Eropa, 5 benua itu apa aja sih? Asia, Eropa, Amerika. Atau Indonesia Afrika, saja lah. Gitu. Atau Indonesia tapi beda apa? Tadi 5 pulau gitu. Mewakili 5 pulau gitu juga boleh. Katakanlah determinan faktor yang ini apa? Terjadinya stunting di berbagai provinsi di Indonesia atau di Jawa bagaimana, di Irian bagaimana, mungkin itu juga kita belum punya informasi kok, gitu. Kaitannya mungkin dengan karena MPASI saja lah, itu kebiasaan MPASI bagaimana mereka di sana, kita juga belum punya informasi gitu. Itu juga saya kira bisa digunakan untuk mahasiswa kita. Berarti metodenya sama persis kayak seperti yang saya share tadi. Ya, apalagi kalau mahasiswa kayak yang mau lulusnya bulan Juni harus lulus, iya. Ini kalau kayaknya itu bikin paper yang terlalu ribet. Sama Novia itu. Jangan sih kalau itu sih. Nggak, atau misalnya gini, bisa juga kan pembimbing itu kan punya beberapa publikasi yang mirip-mirip kan. Nah, mungkin itu juga bisa digabungkan, dibuat ringkasan satu buah paper membandingkan penelitian gitu kan bisa. Paper juga. Tapi ya hati-hati loh ya. Boleh. Bedakan paper ya dengan satu penelitian. Nah, penelitian kan tapi yang sudah terpublikasi, yang sudah terpublikasi. Sudah terpublikasi misalnya di JNC atau di mana JGI kan. Tapi harus tadi ya. Karena saya nggak tahu kalau yang masyarakat mungkin tadi contohnya seperti tadi di Jawa itu bagaimana sih kesimpulan tentang penelitian katakanlah obesitas itu kebanyakan apa sih yang dibahas katakanlah seperti itu. Mungkin itu yang sedikit yang lebih gampang untuk mahasiswa. Nah itu kita nanti minimalkan berapa itu kan citasi, Mas. Kalau 40 itu citasi, terus ya 40 itu kan hanya citasi. Kan saat kita mengcompare data itu kan nggak harus 40. Cuman maksudnya saat membahas gitu ya, itu terus dia juga mensitasi paper yang lainnya lagi, itu kan silakan saja gitu. Terus ada ambil data Riskesdas atau data apa yang ada di undang-undang kan dia seperti tadi yang total bal atau
kadar protein itu mungkin mau dibandingkannya dengan SNI atau mau dibandingkannya dengan Kemenkes, kan silakan saja, itu bisa. Kayaknya kalau belum ada contohnya, maksudnya ada 1-2 mahasiswa yang berani mengambil itu, terus kita ulas bareng-bareng, itu kayaknya lebih ini deh. Sambil jalan. Kayaknya kita juga harus banyak baca dulu ya, sesuai dengan bidang masing-masing. Iya, makanya. Yang bisa di ini.